Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, Pak? Semangat Ibunda semuanya? Coba sekali lagi. Afdhalus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi washabbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para jamaah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Masjid Al-Muhajirin. Yes. Alhamdulillah, tidak ada kata yang terindah yang terucap dari bibir seorang hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Senantiasa malam ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama menghadirkan di antara sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yakni kita mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah, Pak? Bu, apa itu sunnah? Segala perkara yang perkataan, perbuatan yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang hebat, sosok yang kemudian diapresiasi seorang orientalis Barat yang bernama Michael Hart. Dalam bukunya di antara 100 tokoh yang berpengaruh dari masa ke masa. Dan dia menempatkan Rasulullah menjadi nomor 1 di antara tokoh yang berpengaruh di kolong langit ini. Kenapa dia menjadi sosok yang hebat? Karena dia mampu menghidupkan dan kemudian membawa umat ini dari peradaban yang biadab menuju alam yang beradab. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara umat yang tidak pernah bertemu. Mimpi saja pernah enggak, Pak? Pak, pernah mimpi enggak? Bu, pernah mimpi enggak dengan Rasul? Tapi di zaman zilenial, di zaman kekinian, di zaman milenial ini, ya, kalau kita lihat barangkali dalam catatan kita, banyak orang yang enggak karuan, yang enggak jelas sanadnya, dia mengaku-ngaku sebagai Rasul. Masih ingat? Dulu orang Bogor ada yang namanya Musadek. Dia adalah pelatih bulu tangkis. Dia ngaku sebagai Rasulullah Muhammad. Saya pikir lebih baik terusin saja karirnya sebagai pelatih bulu tangkis gitu ya, daripada yang ngaku-ngaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul pernah menyampaikan satu kalamnya di dalam satu majelis, yang di dalam majelis itu belum pernah tersampaikan oleh baginda Nabi. Jadi Rasul itu bikin halaqah, bikin kumpulan seperti kita hari ini malam ini ngumpul gitu kan. Di dalam kumpulan tadi baginda Nabi menyampaikan satu kalimat, satu kata yang belum pernah terucapkan sebelumnya.
Dan semoga ini jadi inspirasi bagi kita semuanya. Betapa kita yang kekinian ini belum pernah bertemu dengan Rasul, tapi kita nanti akan diapresiasi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kalam yang terucap dari bibir yang mulia dari baginda Nabi itu adalah seperti ini mungkin redaksinya. Ahbabi, ahbabi, ahbabi. 3 kali Rasul sampaikan. Kekasihku, kekasihku, kekasihku. Mata arahum, mata alkohum. Kapan aku bisa melihatmu? Dan kapan aku bisa berjumpa denganmu? Wah, semuanya sahabat pede, Pak. Ya Rasulullah, alasna bi ahbabi. Ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah kekasihmu? Oh, kan? Sahabat merasa tersanjungnya. Jika di sinetron dulu, judulnya tersanjung. Ya kan, Bu? Masih ingat, Pak? Yang orang pernah nonton sinetron itu berarti hidupnya di masa yang lalu. Apa-apa. Ya Rasulullah, alasna bi ahbabi. Ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Apa kata Rasulullah? Walakinnakum azhabi. Kalian itu adalah sahabat terbaikku. Tuh, Pak. Jadi baper ya? Jadi baper. Maaf, bukan ya Rasul? Kalau kami ini bukan termasuk kekasihmu, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Maaf, bukan ya Rasulullah? Qaumun ummati, kata Rasul. Qaumun ummati. Aku yang punya kau. Lam yaromi, yang tidak pernah melihatku. Wa amanu min. Ini endingnya. Ini ending. Wa amanu min. Tidak pernah melihatku. Wa amanu min. Tapi dia beriman kepadaku. Tuh, Pak. Ini nih. Siapa? Siapa? Kita yang hari ini, malam ini menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus punya program nih, Pak. Bagaimana cara menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi ini? Kita harus punya program. Dan ketika program ini kita bikin, jangan hanya tulisan saja, tapi program itu apa? Eksekusi oleh kita. Nah, di awal mungkin kita harus punya tagline nih. Apa tagline-nya nih? Supaya program ini membuat kita ini nanti bisa dieksekusi. Nah, kalau mungkin bahasanya kita harus punya visinya. Tagline-nya apa? Nah, apa? Tagline-nya mudah. Puasaku totalitas. Ramadanku berkualitas. Ibadahku harus lebih ikhlas. Setuju tidak ini teh? Setuju tidak? Halo? Ini masih ada nggak ini teh? Buaya? Buaya? Paya? Ayah. Oke, apa tadi tagline-nya? Puasaku totalitas. Ramadanku berkualitas. Ibadahku ikhlas. Itu kejar. Coba kita kejar. Bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Totalitas kita dalam puasa itu artinya seperti dalam sepak bola, total football. Oh, itu ya. Ya, dalam total football itu semuanya bergerak, ya kan? Artinya puasa itu lain pengadulan, Pak. Pak, puasa itu bukan pengadulan. Puasa itu bukan berburu tajil, berburu makanan. Hello. Hello. Bukan seperti itu. Tapi ternyata puasa itu total kita. Menghadirkan seluruh anggota tubuh kita. Dan menghadirkan hati kita. Total kita berpuasa. Artinya tidak cukup kita hanya mengkonsumsi dan menahan makan dan minum saja. Tapi total kita semuanya, anggota tubuh kita dan hati kita semuanya total untuk berpuasa. Siap? Siap nggak? Ini yang kedua tagline-nya menjadi Ramadan yang berkualitas. Seperti Hujatul Islam Imam Al-Ghazali sampaikan. Puasa kita bukan puasa umum. Ya, kalau lihat tingkatan dalam puasa, tapi puasa kita harus puasa yang khusus,
melewati makomnya umum, melewati puasanya khusus, bahkan sampai kepada puasa khusus. Maka kalau kita melihat bagaimana Ramadan kita yang berkualitas itu, maka harus kita paham dengan kata ro, mim, do, dan nunnya. Karena di situ urgensi daripada kita supaya Ramadan kita berkualitas. Kita pahami dulu ro-nya itu maksudnya apa, mimnya itu maksudnya apa, do-nya itu maksudnya apa, dan nunnya itu maksudnya apa. Kalau ulama menyampaikan roh itu lebih bagaimana Allah menurunkan kepada kita. Wa ghasyiyatuhum rahmah, menurunkan kasih sayangnya. Tuh Pak, lihat dengan kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di saat dengan kasih sayang ini, ternyata dibagi dalam klasifikasi 10 hari yang pertama. Nikmatani makbunun katsira minan nasi as-sihat wal afiyah. Dua nikmat kenapa yang sering dilupakan dari sebagian kita sebagai manusia, nikmat sehat Pak. Mumpung kita sehat, wal farag, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yuk, kita sekarang masih pada interval di 10 hari yang pertama. Di saat Allah menurunkan rohnya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian nyambung dengan mimnya. Dari roh ini ke mim. Mimnya di saat 10 hari yang kedua Allah turunkan magfirahnya, ampunannya. Rasul sampaikan, apa kata Rasulullah? Rugi kacida orang yang hidup di Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ketika Rasul naik mimbar di akhir bulan Saban, mungkin sudah disampaikan oleh para ustaz, para kiai. Rasul sekonyong-konyong tiba-tiba Rasul mengaminkan, amin tanggal pertama. Tanggal kedua, amin. Tanggal ketiga, amin. Sahabat interupsi. Ketika setelah selesai tentunya dalam khutbah tadi, ya Rasulullah, apa yang terjadi sehingga engkau mengaminkan? Sahabat, ketahuilah, makhluk yang suci, makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah berdosa kepada Allah, malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Doanya 3 dan aku disuruh untuk mengaminkan. Apa yang pertama? Ya. Apa yang pertama? Doanya Jibril alaihissalam kepadaku dan aku suruh mengaminkan. Ya. Celaka orang yang ketika engkau disebut namanya dia tidak bersalawat untuknya. Yang kedua adalah rugi orang yang hidup di Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunannya. Dan yang ketiga adalah celaka orang hidup di Ramadan, dia dapati kedua orang tuanya masih ada tapi dia tidak menyebabkan untuk masuk dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku mengaminkan, amin. Tuh Pak, ya. Jadi jangan sampai ini interval yang kedua ini masjid mengalami kemajuan, sab-sabnya mulai maju lagi. Jangan sampai gagal paham. Kenapa? Karena 10 hari yang kedua adalah saat ketika Allah menurunkan ampunannya. Dan yang ketiga, Ramadan berkualitas ini karena ada do di situ. Apa do di situ? Adalah dhifu ajrin. Artinya apa? Dilipat gandakan pahala puasa kita, Pak. Alhamdulillah. Apa yang dilipat gandakan? Kita barusan sholat isya berjamaah, sholat wajib di awal waktu di masjid yang kita cintai ini. Apa pahalanya? Ternyata didapat gandakan sampai 70 kali lipat di luar Ramadan. Dan sebentar lagi ketika kita akan menegakkan sholat tarawih. Tarawih itu artinya santai. Itu pun harus yang berkualitas. Ya, dan hari ini rekor untuk sholat tarawih tercepat versi on the spot itu dipegang oleh pesantren Al-Quraniyah di Indramayu. Pengen tahu Pak? Pengen tahu? Buka di YouTube. Ya, itu 7 menit kali 60 detik, 420 detik dibagi 23 rakaat, 1 rakaat 18 detik. 18 detik. Itu masih dipegang. Dan ternyata setiap tahun bukannya berkurang Pak followersnya, tapi bertambah. Pengen dicoba di sini? Mangga silakan Pak DKM. Bisa jadi kalau di sini diamalkan di sini, insya Allah bolak-balik mundar-mandir ambulan mungkin ke sana ke klinik ya seperti itu. Kecepatannya bayangkan Pak, 1 rakaat 18 detik.
Itu 7 menit Pak, kabayanglah sebenarnya itunya. Tapi Ramadan kita tadi apa tagline-nya? Harus yang berkualitas. Siap. Siap. Maka di situ adalah saat ketika amalan-amalan sunnah itu kemudian seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan nunnya supaya kita berkualitas, nun yang akhir daripada kalimat Ramadan ini, nunnya ada artinya adalah nur, cahaya. Artinya cahaya Ramadan ini harus masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Di dalam hati kita sebagaimana Allah sampaikan, fi qulubihim maradun. Di dalam hati kita itu ada penyakit. Kalau tidak pernah mendengar ataupun kita tidak ikut dalam kajian keilmuan, tentu penyakit ini akan Allah tambahkan. Fazadahumullahu marado. Aku akan tambah penyakitnya. Maka lewat kultum ini, kuliah 7 menit, betul? Ini lebih. Atau kuliah terserah antum, itu kultum. Jadi kultum itu lebih sekarang mah ya, Kiai, kuliah terserah antum. Karena ya kutil 7 menit, kultum, kuliah terserah antum. Atau kulkas, kuliah ringkas. Seperti itu. Ya. Asal jangan kutil aja lah. Jadi nunnya adalah cahaya, dan cahaya itu masuk ke dalam hati kita. Kenapa Pak? Terakhir saya sampaikan, ya, karena tadi sudah ada dengar ada dehem, berarti eren gitu kan ya. Nah, sebentar nggak lama lagi. Yang terakhir saya sampaikan, di dalam hati kita, dalam hati kita ada 3 penyakit yang harus masuk dalam hati kita, cahaya tadi, dan itu yang akan membakar. Kenapa? Ramadan itu artinya membakar. Maka cahaya itu masuk dan membakar penyakit 3. 1 riya, 2 ujub, 3 sum'ah. Riya segala perkara inginnya dilihat oleh orang. Ujub ini sesuatu yang pernah dilakukan iblis laknatullah. Terlempar ke langit dunia. Kenapa? Karena dia ini khairun min. Wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu yang menyebabkan iblis terlempar ke langit dunia. Dan yang ketiga adalah sum'ah, segala perkara yang hanya dia ingin didengar tanpa pernah mau mendengar. Kalau 3 penyakit ini kemudian masuk dalam hati kita, dan hari ini lewat cahaya tadi kemudian membakar kita, insya Allah Ramadan kita betul-betul Ramadan yang berkualitas, sehingga ujung daripada ibadah kita, insya Allah ibadah kita akan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ada hal yang mungkin yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.